Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal takum nafsum ma qaddamat liqad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol santai para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Jadi para sedulur, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, min husnil islamil mar'i tarkuhu bima la ya'ni. Yang artinya sebagai berikut: min husnil islamil mar'i, tanda kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, ini teman-teman, ada juga hadis yang lain ya, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah, di mana hadis tersebut sepertinya mirip ya konteksnya dengan hadis ini. Jadi dalam hadis Imam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, diberitakan ya, diriwayatkan oleh Ali bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: Inna min husnil islamil mar'i kilatal kalami imalam ya imalayani. Yang artinya sebagai berikut: Inna, sesungguhnya, min husnil islamil mar'i, tanda kebaikan Islam daripada seseorang, kilatal kalami, mengurangi percakapan, imalayani, terhadap sesuatu hal yang tidak bermanfaat gitu kan. Jadi dari dua hadis tersebut kita bisa mengambil benang merahnya, bahwasanya salah satu tanda kebaikan Islam daripada seseorang gitu kan adalah satu, yang pertama tadi, orang tersebut meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Yang kedua tadi, dari hadis yang kedua, bahwasanya orang tersebut mengurangi ya percakapan gitu kan terhadap sesuatu hal yang nggak bermanfaat untuknya. Jadi memang di sini kita harus berhati-hati ya, kalau dari dua hadis ini menggunakan salah satunya lisan kita di hadis yang kedua, agar kita menghindari mengurangi percakapan dalam hal-hal yang nggak bermanfaat, karena ujung-ujungnya malah kemudian percakapannya ngerasangin orang, menghibah orang, memfitnah orang. Ini memang penyakit ya, yang memang mungkin syaitan memang tahu ini salah satu kesenangan manusia ya. Apalagi teman-teman yang banyak waktu luangnya di rumah itu kan. Ini sepertinya ringan tapi dosanya besar ya teman-teman. Kita seperti memakan bangkai saudara kita kalau kemudian kita hibah orang lain. Nah teman-teman, dari kalau hadis yang pertama tadi sudah jelas secara umum ya, salah satu tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat untuknya. Karena kenapa sebetulnya? Karena memang waktu kita hidup kita di dunia ini sebenarnya kan singkat ya. Usianya umatnya Nabi Muhammad itu antara sitina ausab atin 60 sampai 70. Setelah itu juga ada tapi sedikit ya teman-teman. Seharusnya memang kita harus banyak kemudian dengan waktu kita yang singkat ini, di tengah kesibukan kita dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, kita harus meluangkan juga waktu kita kemudian untuk mencari bekal kita di kehidupan kita yang selanjutnya yang kekal adanya teman-teman. Nah kemudian kalau kemudian saat ini kan memang waktu kita itu habis untuk banyak ya, teman-teman kita yang banyak waktu luangnya pun habis waktunya untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Apalagi di era digitalisasi sekarang ya, era media sosial. Kita bisa lihat seperti di berbagai platform media sosial yang hal-hal yang gak bermanfaat, seperti kemudian cuman bangun tidur, cuman lagi masak, main baru belakang bangun tidur mau ke kamar mandi saja semuanya kemudian direkam, kemudian diupload. Saya rasa ini hal-hal yang nggak begitu bermanfaat untuk kita gitu kan. Karena kalau kemudian untuk penghasilan pun juga susah ya teman-teman itu gitu kan.
itu ini banyak hal-hal yang nggak bermanfaat. Lagi naik motor belanja, mau belanja ke jalan pun udah direkam, diupload di media sosial, yang sebenarnya juga nggak bermanfaat ya. Untuk yang uploadnya sendiri nggak begitu terlalu bermanfaat, justru kemudian menghabiskan banyak waktu ya, biaya dan waktu. Betul-betul kita banyak buang-buang waktu ya, banyak buang-buang biaya di situ kan, yang memang apalagi kalau waktunya ini harusnya kan kalau bisa waktunya luangnya banyak. Ketika istirahat bekerja kita buka-buka konten yang kaitannya ceramah, dakwah, tentunya kita akan mendapatkan pahala ya, kita akan mendapatkan amal soleh di sini yang memang kekal di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang saat ini untuk konten-konten dakwah juga konten-konten yang sebetulnya nggak baik untuk keimanan kita pun banyak sekali gitu kan. Hal-hal yang nggak bermanfaat lainnya, bahkan kadang-kadang orang sedang mandi di pantai atau apa gitu kan, yang kemudian menampakkan auratnya justru ditampilkan, sehingga banyak mata kemudian di seluruh dunia gitu kan melihat gitu kan. Biasanya kaum hawa ya, mereka nggak sadar bahwasannya ini mengundang dosa yang merupakan dosa jariah. Kenapa dosa jariah? Karena kemudian selama videonya masih eksis, ketika orang itu memakai bikini di pinggir pantai gitu kan, dan kemudian dilihat kaum Hawa, kaum Adam di seluruh wilayah, di seluruh media sosial gitu kan. Ketika yang pemilik videonya meninggal, videonya masih belum terhapus di kanal YouTube-nya gitu kan, atau kemudian di-download orang, di-re-upload di channel-channel yang lain, dari setiap mata yang melihatnya gitu kan, dosanya akan mengalir terhadap orang yang pertama kali membuat. Nauzubillah min zalik. Ini hal-hal yang nggak bermanfaat, yang sebetulnya sangat merugikan ya. Kasihan terhadap pelakunya, karena pastinya mereka tidak akan kuat terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi teman-teman, kalau teman-teman kemudian masih aktif di media sosial, tapi kemudian kurangilah aktif di media sosial yang selalu mengupload hal-hal yang nggak bermanfaat, hal yang nggak terlalu bermanfaat lah gitu kan. Mau tidur direkam, diupload, bangun tidur direkam gitu kan, sampai orang tuanya mau meninggal gitu kan direkam, diupload apa gitu kan. Yang lihat ini kan orang-orang juga yang nggak kenal gitu kan, sampai orang tuanya sendiri, familinya sendiri, kondisinya yang menyedihkan, malah keluarganya sendiri kan banyak sering diupload di media sosial gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan, maksudnya apa. Itu hal-hal yang kalau menurut saya pribadi nggak bermanfaat. Tapi sebetulnya juga banyak hal positif dari media sosial gitu kan, karena memang saat ini untuk ceramah dakwah gitu kan, ini bisa disampaikan melalui media sosial. Dan tahu teman-teman bahwasanya ada taman surga di dunia. Taman surga lah ketika ada sekelompok orang berkumpul membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan firman-firmannya ya. Teman-teman, ini yang seperti ini dikatakan taman surga karena ketika ada majelis seperti itu, para malaikat akan berkumpul mohonkan ampunan gitu kan terhadap orang-orang yang kemudian hadir dalam majelis tersebut. Dan saat ini terbuka lebar, nggak perlu kita datang ke majelisnya, kita nonton habis istirahat kerja pun kita bisa lihat melalui media sosial. Seperti saat ini teman-teman nonton obrolan dengan saya gitu. Semoga bermanfaat, semoga juga mendapatkan pahala baik saya ataupun teman-teman di rumah. Dan video-video seperti ini insya Allah ya, saya berharap ketika saya pun nanti meninggalkan dunia yang fana ini tetap eksis, dan semoga menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya selama masih ada orang yang melihatnya kan. Karena memang saya berharap ini kemudian untuk saling berwasiat, untuk berwasiat kebaikan, berwasiat untuk mencegah kemungkaran gitu kan. Karena memang yang kekal adalah sesuatu amal soleh yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.